sorga. Pada petang hari ini kami bersyukur karena kami boleh berada di dalam Zoom meeting ini Tuhan, di dalam Bible study, pendalaman Alkitab, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu. Apalagi Tuhan teristimewa hari-hari akhir ini kami mendengar dan kami menyaksikan peperangan Tuhan, dan kami tahu bahwa ini adalah salah satu tanda yang sangat nyata tentang kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Oleh sebab itu Tuhan, sementara kami masih ada waktu, biarlah kami mempersembahkan hidup kami lebih total dan lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, kita nanti juga akan mendoakan Bapak Markus Elisa supaya lebih kuat lagi. Mendengar kisah beliau, saya belum lama membaca. Untuk pengetahuan kita, semua kita menua. Menua itu makin menjadi tua, bukan? Nah, apa yang kita tadi dengar dari kesaksian Bapak Markus Elisa hanya sebagai pengetahuan saja. Orang kalau sudah berumur tidak usah 60 tahun, tidak usah 50 tahun, 40 tahun menurut para ahli tulang dan ahli otot. Ada namanya, ahli otot itu ada namanya. Saudara, bahwa mulai umur 40 tahun, otot seseorang sudah berkurang 20%. 50 tahun berkurang 35%. 60 tahun sudah berkurang 50%. Bayangin, saya 71 tahun, saudara. Jadi bagaimana otot ini harus dijaga kondisinya, jangan berkurang masanya. Masanya itu artinya dia punya volume otot, saudara, sehingga mudah jatuh. Ya, hal ini kita semua tahu, bukan? Kalau sudah tua itu mudah jatuh. Itu sebab kita harus menjaga makan yang sehat, protein itu harus banyak. Ya, kemudian kalsium harus cukup juga untuk menjaga, sebab orang tua itu mudah jatuh. Ya, dan mudah lemah. Kalau jatuh maka terkena stroke. Ya, itu sebab kita harus menjaga dan kita harus banyak berdoa. Ya, katakan sama-sama saya harus banyak berdoa. Ya, supaya bisa dijaga ya. Apalagi kalau sudah 80 tahun, 90 tahun, masanya itu sudah tinggal sedikit, tidak kuat menyangga. Ya, sebab yang menyangga itu bukan cuma tulang, tetapi otot juga. Saudara, itu sebab kita harus memperhatikan kesehatan dan makanan kita juga. Kita sudah tidak boleh makan sembarangan, ya, harus makan yang terpilih, yang bergizi, yang bersih, yang steril. Itu penting sekali ya pada zaman ini. Kita mengetahui bahwa tanda zaman yang menjadi jelas adalah peperangan Rusia melawan Ukraina, saudara. Dan kemarin malam kita tahu bahwa NATO mulai bertindak. Walaupun Ukraina belum masuk dalam anggota NATO, tetapi sudah dibayang-bayangi dengan bahaya kalau Ukraina ini sampai jatuh, maka negara NATO yang lain tidak aman. Ya, pasti satu demi satu akan dicaplok oleh Rusia. Nah, itu sebab mereka sekarang kompak untuk membela dengan tentara. Semula dengan senjata, amunisi, logistik, ya, dan satelit-satelit pengintai. Tapi sekarang dengan manpower, tentara sekarang yang dikerahkan. Nah, jadi kita tidak tahu, semoga tidak terjadi perang dunia ketiga, tetapi ini memang sudah tanda-tandanya, saudara, ya, bahwa Tuhan sudah mau datang lagi. Ya, tidak lama kita akan masuk dalam sorga. Amin. Saya melihat beberapa menjadi pucat pasti. Tidak usah pucat ya. Semua orang akan meninggal dunia. Dan harus sebelum itu harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Para kekasih, tema kita pada serial yang ke-8 adalah 10 tekad rohani peraih sukses. Dan ini baik bagi pebisnis, pemilik usaha, maupun bagi karyawan, pegawai. Sama-sama cari uang, making money. Jadi itu namanya adalah bisnis. Semua aspek making money adalah bisnis.
Tidak peduli dia sebagai bos, tidak peduli dia sebagai pegawai. Ya, jadi kita harus tahu bahwa ini prinsip manajemennya. Dan ayat yang saya petik adalah dari Yosua pasal 1 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Karena sudah 2 minggu kita tidak berjumpa, kita akan membacanya kembali. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Para kekasih, semua kita akan membaca di tempat kita masing-masing ya. Yosua 1 ayat 8 dan ayat yang ke-9. 1, 2. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Ya. Para kekasih, marilah kita menyadari bahwa perkataan ini bukan untuk Yosua pribadi. Ya, mohon semua mic dimatikan, ya, di off, di mute semua mic-nya. Thank you. Jadi saudara, di sini kita melihat bahwa di dalam kehidupan ini orang bisnis itu bersaing, tetapi karyawan juga bersaing, betul apa tidak? Dan pebisnis bisa menjadi orang seperti orang yang diberkati, seperti yang serial sampai 13 kali saya sampaikan di dalam gereja tentang mari berbisnis cara keturunan Abraham. Itu SK diberkati sehingga menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Jangan bilang hanya pemodal, para orang pebisnis saja, bos yang bisa sangat kaya. Tidak, pegawai bisa sangat kaya. Saudara, itu sebab kita harus mempunyai sesuatu prinsip rohani. Ya. Jadi, karena apa? Karena persaingan. Makanya, di sini saya mengangkat tema ini 10 tekad rohani. Peraih sukses. Kita di bidang apapun, ya, di bidang kita sebagai pendidik ataupun sebagai orang yang berdagang atau sebagai orang yang bekerja pada negara atau pada instansi swasta, sama-sama bersaing, saudara. Nggak mungkin tidak bersaing. Dan persaingan makin lama makin keji, makin kejam. Kalau kita bersama Tuhan, siapakah yang bisa melawan kita? Pegang itu ayat. Itu sebab jangan takut. Tuhan berfirman kepada Yosua, Yosua, bosmu, majikanmu Musa sudah mati. Tetapi kamu sekarang harus melanjutkan. Jangan takut dan gentar, jangan kecil hatimu, jangan ciut hatimu, beranilah kamu. Saudara, kemudian kalau saya menarik fokus daripada pelajaran ini kepada kita para hamba-hamba Tuhan, ya. Jadi ini saudara saya minta ajarkan pada jemaat Anda. 10 tekad rohani peraih sukses, mereka kerjanya diberkati, dagangnya diberkati, produksinya, online-nya diberkati. Nah, sekarang fokus ini kepada kita para hamba Tuhan, para gembala, para penginjil, para pembantu pendeta. Kita juga harus mempunyai prinsip 10 tekad ini. Saudara, karena kita bersaing. Bersaing dengan siapa? Pendeta sebelah, pendeta sesama sekota? Tidak, kita bersaing dengan pekerjaan iblis yang dahsyat. Itu sebab kita tidak mempunyai, ya, we have no written point. Kita tidak ada jalan untuk titik balik lagi ke belakang. Tidak boleh. Ya, saudara, kita harus maju karena waktunya tinggal sebentar. Harus berani. Katakan, saya harus berani. Saya harus kuat. Saya harus teguh di dalam perjanjian Allah. Yang mau beri tepuk tangan buat dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, kembali saya ingatkan
simptomatik, baik bisnis maupun pelayanan. Simptomatik itu adalah penggejalaan dan gejala-gejala. Ya, saudara, simptomnya COVID-19 apa? Simptomnya versi Delta apa? Varian Omikron apa? Sekarang ada Omikron siluman. Omikron siluman. Kenapa dikatakan siluman? Tidak bisa dideteksi oleh PCR maupun yang lebih baru daripada PCR, RCT, tidak bisa didetek. Didetek tidak bisa sama sekali. Jadi dia melenggang bebas di dalam tubuh orang yang terkena cucuk Omikron. Kemarin baru saja 3 minggu para ahli WHO mengatakan the son of Omicron, anak Omikron. Sekarang cucu dan diberi nama Omikron siluman. Jadi ini kan tanda-tanda Tuhan mau datang. Ya saudara, jadi kita harus lebih kuat di dalam sedikit masa yang Tuhan masih beri untuk kita boleh melayani, untuk kita boleh mengatur rumah tangga dengan baik, untuk kita boleh berproduksi dan berbuah lebat. Ya saudara. Nah, simptomnya apa? Dalam pelayanan dan di dalam bisnis kira-kira mirip, yaitu merugi. Aset tidak menambah, bagaikan kapal oleng. Ya saudara. Lalu dampaknya, simptomnya adalah bosan, no hope. Udah jalanin aja deh. Nah ini, setengah putus asa, belum putus asa tapi sudah setengah. Aku mau ganti usaha, ya, mau cari komoditas yang lain, cari bisnis yang lain. Tapi bila aku quit, bila aku hentikan yang lama, aku tidak cukup kuat, aku tidak cukup pede untuk memulai yang baru. Mulai dari nol lagi, tidak kuat. Nah, simptom yang ketiga, ini merambat kepada kebahagiaan keluarga. Saudara. Sehingga keharmonisan rumah tangga, kemudian juga hati yang senang, hati yang comfort dari seorang gembala melayani jemaatnya, itu hilang. Kemerungsung dalam bahasa Jawa. Tidak ada sesuatu hal yang bisa dipegang rasanya. Jadi di sini kita melihat bahwa simptomatik ini berbahaya sekali. Karena ini menyangkut soal kejiwaan seorang hamba Allah. Juga para pebisnis, juga para karyawan. Kejiwaannya. Saudara. Itu sebab tidak ada jalan yang lain. Hanya firman dan Roh Kudus. Sebentar nanti kita akan masuk dalam pengurapan minyak. Kemudian kita juga masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, cuma itu yang membantu kita supaya kita tetap tegar seperti Yosua. Ya. Yoel pasal 2 ayat 25 dan 26, saudara, memberitahu kepada kita supaya kita ini boleh tetap teguh dan Tuhan memberikan janji untuk memberikan kepada kita segala yang istimewa di dalam hidup ini. Mohon seorang saudara suka membacakan dari Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-25 dan 26. Kitab Nabi Yoel pasal 2 pada sekitar halaman di Alkitab saya pada halaman 1264. Yoel 2 ayat 25 dan 26. Yoel pasal 2 ayat 25 dan ayat yang ke-26. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahat, dan belalang pengerit, tentaraku yang besar yang dikirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Amin. Luar biasa. Terima kasih Pak Yosef. Saudara,
Aku akan memulihkan. Apakah kita keburu meninggal? Kan kita tidak dapat perjanjian ini. Jadi kata memulihkan ini sementara mumpung kita masih hidup. Aku akan memulihkan kepada kamu. Saudara, jadi Tuhan ingin supaya selama sisa hidup kita yang tidak lama ini, kita boleh mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Saudara. Nah, itulah sebabnya melalui apa pemulihan terjadi. Strategi Allah di dalam memulihkan bisnis dan pelayanan kita adalah hanya melalui firman Allah yang mengajar kita. 2 Timotius 3:16 tidak usah dibaca, ada 3 aspek di dalam satu ayat yang singkat ini. Ya, disebutkan nanti kenapa saya memetik dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris, karena ada beda pengertian di situ. Yang pertama for reproof, yang kedua for correction, dan yang keempat for instruction. Ini menurut terjemah dari Green's Literal Bible. Saudara, jadi ada 3 aspek, ya. Hanya melalui firman yang mengajar kita untuk kita di-reproof, kita ditegur. Ya. 2, kita dikoreksi. 3, kita dikasih instruksi. Sehingga dengan demikian, semua gejala kemerosotan, gejala kegagalan, kerugian uang, kerugian jiwa-jiwa, jemaat kita yang kurang berkembang, hidup kita sendiri sebagai hamba Tuhan juga tidak memiliki sesuatu terobosan ilahi. Saudara, itu kan simptomatik yang negatif. Nah, ini kita harus minta pemulihannya melalui apa? Kita itu bukan cuma menghafal ayat, mengerti ayatnya, tafsirnya kayak apa. Ya, lama-lama kita jadi Farisi, ahli Taurat. Saudara, tapi sekarang ahli Injil namanya. Jangan. Tapi ini harus kita lakukan sehari-hari kita. Ya, saudara. Itu sebab yang pertama for reproof, menegur. 2, for correction. Ya. Mengoreksi. 3, for instruction. Mengarahkan pada kebenaran. Saudara, inilah yang Tuhan mau. Kalau kita bisa ditegur, kita bisa dikoreksi, kita mau diarahkan ke arah kebenaran, maka niscaya kita mempunyai unsur-unsur kesuksesan ilahi dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, sehingga Tuhan boleh menyatakan apa yang terbaik dalam hidup kita. Kalau kita bilang, Tuhan, saya kalah saingan dari pedagang yang lain. Kalau kita berdoa, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tidak bisa berhasil seperti hamba Tuhan yang lain. Tuhan akan taking care, Tuhan akan kasihan. Gimana ya anakku ini ya, si Timothy Roy ini ya, supaya dia tidak kalah saingan, supaya dia bisa maju di dalam pelayanannya, supaya dia diberkati keuangannya. Ya, Tuhan akan memikirkan saya kalau saya bisa 3 hal ini. Kalau saudara bisa 3 hal ini, saudara mudah sekali menerima dari Tuhan, itu mudah. Karena Tuhan tidak punya cara yang kedua. Cuma satu cara, yaitu orang yang bisa taat kepada firman. Hanya orang ini yang akan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Saudara, pada slide berikut saya sampaikan, supaya saudara ingat, nomor 1 dari 10 tekad adalah Anda punya pikiran Kristus. Ya, diambil dari 1 Korintus 2 ayat 16, diambil dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Ya, saudara. Nah, yang terakhir saya menambahkan tentang bab pertama, pikiran Kristus. Saudara, pikiran Kristus yang ada pada pikiran saya, yang saya mohon untuk menguasai saya, dia akan menjadi top
executive manager di dalam hidup saya. Saudara, kalau saudara punya seorang seorang tenaga ahli di dalam perusahaan saudara, pada toko, pabrik atau company saudara punya seorang tenaga ahli atau beberapa orang, dan saudara menyodorkan ini ada masalah pada kita punya line produksi atau pada line marketing kita, ada pada line finance kita, tolong kalian selesaikan. Saudara bisa mengetes ahli yang saudara bayar mahal itu memang pinter atau kurang pintar. Dites, coba saudara. Nah, itu sebab orang berani bayar mahal supaya bisa menangani semua macam masalah dengan terobosan-terobosan melalui ilmu manajemen, ilmu ekonomi, ya, saudara, dan ilmu sosial yang lain yang bisa mendukung perusahaan ini. Nah, ini contoh di luarnya, saudara. Nah, sekarang kalau kita mempunyai firman dan Roh Kudus di dalam kita, kita diurapi dahi kita dengan minyak urapan. Kita makan perjamuan kudus setiap kali. Saudara mempunyai di dalam saudara ahli yang hebat, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, yaitu pikiran Kristus di dalam pikiran kita. Makanya kita mengurapi minyak itu di dahi kita. Di belakang tulang dahi yang kuat sekali ini tulang dahi, saudara. Di belakangnya ini ada otak yang menyimpan semua memori dan cara berpikir kita. Itulah yang harus disucikan, saudara. Ketika kita mengoles dengan minyak. Dan Tuhan ingin supaya keberhasilan anak-anaknya tidak bisa diganggu. Keuntungan anak-anaknya tidak bisa digerogoti. Kalau anak-anaknya dimeterai. Dan juga makan perjamuan kudus. Dimeterai dengan daging dan darah Yesus. Itu sebab anak-anak Tuhan seharusnya kalau dia bisa dipercaya oleh Tuhan, dia itu sampai mati berkatnya itu luar biasa. Yang percaya katakan amin. Tetapi kalau seorang anak Tuhan tidak punya ketaatan pada 3 unsur tadi, ditegur, dikoreksi, diarahkan, nggak mau, repot. Mau apa lagi? Tuhan bilang, silakan kamu, silakan, up to you. Please help yourself. You have to carry your own burden. Your own punishment, your own fatalism in your life, in your business as well. Ya, Tuhan akan lepas tangan dari kita, saudara. Tetapi kalau saya dan Anda ini taat kepada firman, maka apa yang kita dapat? Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Saudara punya dagangan, saudara punya networking, saudara punya jaringan industri, produktivitas, saudara punya karir. Kalau saudara tidak mempunyai sesuatu yang produktif, saudara berkarir, saudara menjual jasa, menjual intelektualitas saudara sebagai educator atau sebagai eksekutif pada negara, saudara akan berhasil dengan luar biasa. Kenapa? Saudara mempunyai 3 unsur yang Tuhan mau ada di dalam saudara. Ya, ini dahsyat. Pelajaran ini penting sekali. Ya, saudara. Saya mengambil satu comparison, satu perbandingan dari para ahli manajemen mengenai soal bagaimana mengatur satu link di dalam manajemen perusahaan yang berhasil. Saudara, saya memetik seorang ahli manajemen, yaitu George Robert Terry. Dia mengatakan, satu manajemen itu menyangkut 4 link. 1, perencanaan. Semua orang sudah tahu. Ya, semua orang sudah tahu harus ada rencana. Jadi kalau kita
bekerja tanpa rencana, pasti kita tidak bisa. Ya, harus pakai rencana. Pelayanan pekerjaan Tuhan juga walaupun sedikit porsinya cuma 10%, namun 10% juga penting dalam pekerjaan Tuhan. Itu ada perencanaan 10%, 90% pada pimpinan Roh Kudus. Ya, saudara, 10% perencanaan itu penting. Ya, saudara, supaya apa? Supaya kita bisa produktif, berbuah. Kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian ini menunjukkan kepada sifat welcome dari seorang pemimpin, dari seorang pebisnis, dari seorang karyawan. Dia tidak boleh atos, dalam bahasa Jepang atos. Ya, makanya ada mobil merek Korea, ada jenisnya atos. Ya. Itu sebenarnya A to Z, dari A ke Z maksudnya. Nah, jadi kita tidak boleh, kita harus bisa mengorganisir. Kita harus mempunyai jiwa yang openness, yang mempunyai keterbukaan. Ketiga, penggerakan. Seorang di dalam link management, dia harus bisa menggerakkan orang. Saudara, jadi tidak boleh, oh yang bagian penggerakan kamu, aku bagian yang lain aja, aku cuma rencana aja. Saudara, dia tidak bisa menjadi seorang manajer yang paripurna. Ya, kata George Robert Terry. Dan yang keempat, pengawasan. Nah, ini firman Tuhan itu pengawasan ini, saudara. Kalau saya tidak mempunyai pengawasan dari Roh Kudus, dari firman, maka 3 unsur di atasnya, penggerakan, pengorganisasian, perencanaan, Tuhan lepas tangan dari saya. Lepas tangan dari saya. Saya melayani Tuhan, tapi Tuhan tidak mau ikut campur. Saudara berbisnis, saudara berkreasi sebagai pegawai, sebagai karyawan, tapi saudara kerja sendirian. Kan repot kita. Pada zaman ini kan sulit sekali. Kita pasti terlindas oleh yang lain. Ya, sebab ini penting ya saudara. Pikiran Kristus adalah top executive manager kita. Saudara, yang kedua ini saya agak panjang nanti. Karena di sini saya tidak ingin kita menjadi kecil hati pada masa peperangan yang kita dengar. Masih jauh, memang tempatnya masih jauh sih. Tetapi dampak ekonominya itu dalam waktu 1-2 jam sudah sampai ke Indonesia. Ya, dampak sosial ekonominya, politisnya, dampak pertahanan keamanannya. Ya, kita sudah mulai, kita punya TNI, Polri juga sudah mulai siap-siap semuanya. Karena masing-masing negara punya link. Sama-sama di Asia, di sekitar kita ada linknya. Saudara. Nah, Anda adalah anak Tuhan. Selain punya pikiran Kristus, harus juga mempunyai cap meterai. Bahwa aku anak Tuhan. Saudara adalah anak Tuhan. Saudara apakah sudah dimeterai apa belum? Saudara, ini penting sekali. Supaya hidup kita bukan cuman kita mempunyai pikiran Kristus, bisa diatur, bisa dikoreksi, bisa ditegur, bisa diarahkan saja. Tetapi bisa dipercayai. Anak Tuhan berarti pewaris dari kerajaan Allah. Berarti semua perjanjian Allah yang kita imani akan kita terima dari Tuhan. Saudara, kemarin hari Minggu itu saya itu tidak sengaja, tetapi saya yakin ini diarahkan oleh Tuhan. Saya minta jemaat itu begini, yakin begitu menirukan kata-kata saya. Setelah selesai saya minta mereka untuk ke kanan begini, ya, dan ke kiri begini. Nah, terus saya bilang mana angpaunya gitu, ya. Semua pada ketawa. Kalau saudara kurang begini pada Tuhan, nggak dapat angpau saudara, ya. Jadi penting sekali, saudara, bahwa saudara dan saya ini punya hak sebagai anak dari Bapak kita. Makanya harus selalu minta angpau dari Tuhan.
Caranya gimana? Yakini, terus kini sama Tuhan. Oke. Nah, kalau saudara bisa, saudara akan selalu dapat berkat-berkat, pembukaan jalan dari Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Bagian 2 ini penting sekali, saudara. Saya tidak rela melewatkan pendalaman saya pribadi tentang sub nomor 2 ini. Saya senang sekali memperdalami soal ini. Karena ini adalah intisari kemuliaan dan harga jiwa saya. Jiwa Anda. Kalau saya dan Anda bukan anak Tuhan, apa kemuliaannya? Apa nilainya? Karena kita akan dibuang masuk neraka. Iya kan? Itu sebab saya ingin mendalami betapa indah aspek sebagai anak Tuhan. Katakan, saya adalah anak Tuhan. Ya, dan ini penting sekali. Harus diajarkan pada jemaat. So, mereka meninggalkan istilah aku orang gereja A, aku jemaat gereja B, aku jemaat gereja X. Tapi mereka sudah mulai berkata, aku anak Tuhan. Ya, saudara, dan ini penting di akhir zaman. Saudara, sebagai anak Tuhan, saya dan Anda harus mengerti tentang prinsip ini. Dimensi sebagai anak Tuhan ada 3. Nah, ini merupakan satu paragraf, satu bab tersendiri. 3 dimensi sebagai anak Tuhan, ini satu paragraf yang saya susun sendiri. 1. Subbab filosofi teologisnya apa? Yaitu anak Tuhan harus lahir baru, bertumbuh dalam rohani, dan melayani Bapa. Ya, ini dimensi pertama. Dimensi kedua, anak Tuhan harus mempunyai sifat kudus dari Allah Bapa. Sifat kudus dari Allah Bapa. Dimensi yang ketiga, maka anak Tuhan ini akan dihidupi oleh janji-janji Allah. Ya, saudara, lihat. Anak Tuhan, kalau tidak sampai nomor 3, kan rugi, ya kan? Kita sudah mengerti filosofi teologisnya, anak Tuhan itu apa? Oh, aku harus lahir baru, dibaptis, aku harus bertumbuh, aku harus dimuridkan menjadi murid Tuhan yang baik. Kedua, aku harus punya sifat karakter daripada Tuhan Yesus dalam hidupku. Aku harus hidup benar, aku harus hidup kudus. Tetapi kita tidak sampai pada nomor 3 ini. Jangan, rugi kan? Kita harus dihidupi oleh janji-janji Allah, saudara. Sehingga sisa hidup yang tidak seberapa, kita benar-benar menjadi kesaksian. Artinya kita menikmati, orang lain melihat, wow, Timothy, kamu kok hebat sekarang ya. Walaupun tidak bilang sama saya barangkali, cuma mereka akan berpikir dalam pikiran, berkata dalam hati mereka. Mereka kasak kusuk sendiri. Dia sebagai hamba Tuhan, atau dia sebagai anak Tuhan, dia sebagai pelayan sidang, hebat sekali ya. Tuhan memberkati dia luar biasa ya. Nah ini, saudara, kita harus dihidupi oleh janji-janji Allah. Katakan, amin. Ya, jangan sampai enggak. Itu sebab pelajaran ini penting sekali. Ya, saudara. Baik, kita akan masuk yang pertama. Anak Tuhan secara filosofi teologis. Lahir baru. Yohanes 3 ayat 3 dan 5. Tolong saudara baca di rumah ya. Setelah lahir baru, mulai melihat kerajaan Allah. Proyeksi, melihat, makin kenal, makin intim dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus. Saudara, mulai meninggalkan keduniawian, segala macam keduniawian, kebiasaan hobi dosa, kemalasan rohani, semua mulai tinggalkan. Karena mulai fokus pada kerajaan Allah. Ya, saudara, ini yang kedua. Yang ketiga, lebih tinggi lagi, baktikan hidup bagi kerajaan Allah.
Ya, nomor 2 tadi ayatnya pada Yohanes 3 ayat 3, Matius 5 ayat yang ke-8, dan yang ketiga, baktikan hidup, layanilah Tuhan. KBT, kerja buat Tuhan. We have to work for the Lord. As we live in this world, we don't know exactly how many years we can do this, but we have to start as soon as possible. We realize about the value, nilai, harga, the value of our lives. Saudara, kalau kita tidak bisa menghargai nilai, value hidup kita, kita tidak kepingin mempersembahkan kepada Tuhan. Orang yang hidup sia-sia, kita ajak, ayo kamu melayani Tuhan, kamu persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Nggak maksud dia, nggak masuk pikiran dia, nggak bisa nangkep. Itu sebab kita harus mempunyai nilai rohani di mana kita bisa membaktikan hidup bagi kerajaan Allah. Aku bukan melayani gereja, aku bukan melayani pendeta, aku bukan melayani jiwa-jiwa, aku melayani kerajaan Allah. Memang yang aku lihat adalah gereja, pendeta, gembala sidang, jiwa-jiwa, jemaat yang aku lihat. Tetapi aku melayani kerajaan Allah. Beda kan? Nah, kalau kita belum bisa membedakan, kita belum bisa menerima segala anugerah sebagai anak Allah di dalam dunia ini. Para kekasih, sudah pasti kalau kita meninggal, kita masuk dalam sorga. Yang percaya katakan amin. Pasti kan? Tetapi sekarang di dunia bagaimana? Itu sebab ini pelajaran penting sekali. Ya saudara, kita harus mohon supaya kita diurapi oleh Roh Kudus dan menjadikan kita anak Bapa. Ya. Nah, pada poin ini kemarin, 2 minggu yang lalu, saya mengajak untuk kita mengurapi kepala kita dengan minyak. Dan sekarang, 2 minggu kemudian, juga pada poin ini, setelah saya jelaskan panjang lebar, kita akan mengurapi dahi kita dengan minyak urapan. Kembali. Para kekasih, mohon disiapkan minyak urapan. Jadi bagi saudara-saudara yang belum tahu, pada setiap Bible study pendalaman Alkitab 2 Senin sekali, saya mohon disiapkan minyak urapan untuk mengurapi dahi kita. Minyak urapan adalah minyak zaitun. Boleh juga baby oil, tapi bila mana saudara sudah ada kesempatan membeli minyak zaitun, harus diganti baby oil menjadi minyak zaitun. Ya, saudara. Jadi ini, supaya orang tidak sembarangan, ada juga yang bertanya kepada saya, Pak Gembala, kalau tidak ada minyak zaitun gimana ya? Saya kalau mengurapi pakai air bisa enggak ya? Ini model baru lagi ini. Ya. Jadi kalau pengurapan itu ya harus pakai minyak, ya, dan harus minyak zaitun. Ya, saudara, ini yang sesuai dengan Alkitab. Jangan pakai air, ya, atau pakai kecap, tidak boleh. Jadi harus minyak zaitun. Saudara, nah kita akan menyiapkan setiap 2 Senin sekali dalam Bible study minyak zaitun untuk mengurapi kepala kita. Dan juga menyiapkan roti. Ini rotinya besar nih saya, karena nanti akan dicuil ya. Roti dan air anggur dalam perjamuan kudus. Ya, saudara. Itu sebab para kekasih, sekarang kita akan ambil minyak zaitun ini, minyak urapan, bubuhkan pada jari tangan kanan saudara. Mari angkat tangan saudara, taruh tangan kiri pada jantung saudara. Dan mari berdoa bersama saya. Ya Allah Roh Kudus, layakkan hamba untuk hamba mengurapi dahi hamba dengan minyak urapan ini, supaya pikiran Kristus masuk di dalam hidup hamba, dan hidup hamba boleh berkenan, sehingga segala dimensi ilahi terpenuhi di dalam hidup hamba. Dalam nama Yesus, silahkan dibubuhkan pada dahi saudara, oleskan. Dalam nama Yesus, aku mengurapi kepalaku sesuai dengan firman.
Aku akan menerima pengurapan Roh Kudus. Aku menerima hikmat dari Tuhan. Sifat karakter Kristus di dalam kehidupanku. Aku menjadi pewaris sorga karena aku diurapi dalam nama Yesus. Angkat dua tangan, semua ucapkan terima kasih di tempat saudara masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Apa yang kami lakukan dengan iman barusan, kami mengurapi dahi kami sendiri. Karena hanya Roh Kudus yang membantu kami untuk kami boleh bisa melaksanakan firman. Dan kami boleh dipakai sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini untuk mewarisi kerajaan sorga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati saudara. Para kekasih, saya akan lanjutkan setelah kita mengurapi kepala kita pada bagian selanjutnya. Yang kedua, bila anak Tuhan, maka kita wajib menjadi apa? Ya, saudara, coba kita lihat ya. Anak Presiden Joko Widodo, maka wajib menjaga integritas ayahnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya. Anak seorang raja atau ratu, wah dia tidak bisa sembarangan. Betul apa tidak? Ya. Kita juga ingin, saudara, supaya hal ini diterapkan pada pribadi kita sebagai disiplin pribadi. Katakan disiplin pribadi saya. Yaitu saya harus hidup kudus. Ini penting sekali para kekasih. Kalau saya dan saudara menjadi seorang anak Tuhan, wajib menjadi umat yang kudus. Sesuai dua ayat ini. Yang pertama kita akan baca 1 Petrus 1 ayat yang ke-19. Mohon seorang saudara suka membacakan bagi kita. 1 Petrus 1 ayat yang ke-19. Petrus 1 ayat yang ke-19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Terima kasih Ibu Cindy. Melainkan dengan darah yang mahal. Kenapa ada kata melainkan? Ya, ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Nah sekarang tinggal kita. Ya deh, aku anak keturunan dari nenek moyang aja deh. Gak usah jadi anak Tuhan. Nah kalau tidak usah jadi anak Tuhan, ayat ini berhenti sampai di sini. Sampai pada kata, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Saudara. Tetapi kalau kita mau jadi anak Allah, anak Tuhan, maka kita harus baca selanjutnya. Ya. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Para kekasih. Jadi kita bisa kudus kalau kita ditebus. Katakan, saya akan menjadi kudus bila saya ditebus oleh darah Kristus. Banyak hamba-hamba Tuhan sendiri, pemimpin ini, pemimpin rohani, cuma hafal, cuma ngerti, cuma paham. Tapi sebenarnya hidupnya belum ditebus oleh darah Yesus. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena sebagai hamba Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu sebab kita harus minta kepada Tuhan, supaya hidup kita benar-benar menjadi anak Tuhan. Caranya, kita diadopsi menjadi anak Tuhan melalui darah yang kudus, yang mahal. Saudara, ini yang Tuhan ingin. Jadi kita tidak ditebus dengan emas dan perak.
Kita tidak ditebus berdasarkan akte notaris ataupun pengesahan dari pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi ataupun oleh Mahkamah Agung. Tidak. Tetapi kita disahkan menjadi anak Tuhan oleh darah. Darah yang maha kudus. Saudara, kemarin pada kebaktian hari Minggu saya menjelaskan mengenai soal darah. Ada 3 perjanjian. Perjanjian Abrahami, perjanjian Musaik, dan perjanjian Daudi dalam perjanjian lama, dan perjanjian baru, perjanjian Yesus Kristus. Saudara, semua tandanya darah. Tidak ada pembebasan dosa tanpa darah. Itu sebab di perjanjian baru, Yesus mau mengejawantah menjadi manusia yang dihinggapi oleh banyak dosa. Namun dia mau menyerahkan darahnya dan dagingnya, di mana kita akan disucikan sama sekali, supaya kita boleh layak menjadi anak Tuhan. Ya, ini 1 Petrus 1 ayat 19. Lihatlah, pada background ilustrasi ini, saudara, ada domba jantan umur 1 tahun, berwarna putih tanpa celah, tidak cacat sama sekali, yang disembelih. Nah, itulah anak domba Allah, Yesus Kristus, yang tersalib di kayu salib. Buat saya, buat Anda, dan buat semua orang yang percaya kepadanya. Saudara, tadi kita sudah baca, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Darah dari Yesus. Saudara, menarik sekali kalau saya menuliskan naskah dari Alkitab bahasa Jawa, yaitu yang diterjemahkan pada tahun 2006 yang terakhir. Bahasa Jawa, Alkitab bahasa Jawa ada 3 kali diterjemahkan, satu pada tahun 1985 dan satu lagi 1989. Dan ini yang 2006. Saudara, terjemahan yang paling sahih, nanging srono getih kang akeh ajine. Wow. Saya tidak begitu paham bahasa Jawa, tetapi saya khusus mempelajari kalimat ini. Nanging srono getih kang akeh ajine, yoiku rae Gusti Yesus Kristus. Coba. Aduh, itu masuk dalam hati saya. Itu kalimat menghunjam dalam hati saya, luar biasa. Ini kalimat dalam bahasa Jawa lebih daripada bahasa Indonesia, saudara. Nanging srono getih kang akeh aji. Getih kang akeh aji. Darah yang penuh kesaktian. Aji itu kesaktian, kuasa. Saudara, coba. Kalau saya mempunyai ini darah getih kang akeh ajine meniko, lajeng hidup saya akan luar biasa. Karena seterusnya saya tidak bisa bahasa Jawa. Jadi saudara, kita harus tahu bagaimana kita bisa menangkap segala perjanjian Allah melalui darah. Darah siapa? Darah Yesus. Ya. Engkang akeh ajinipun kagem sederek sekalian lan kawula. Leres? Amin. Cukup sekian dalam bahasa Jawa. Jadi saudara, inilah yang Tuhan mau beri di dalam hidup kita, supaya kita boleh mendapatkan hak sebagai anak Tuhan. Ya. Yang kedua, Ulangan pasal 26 ayat 19. Mari dari tempat kita masing-masing kita akan baca. Mic tetap di mute, tidak usah dinyalain. 1, 2. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya,
untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Dahsyat loh saudara. Wah, ini 2 ayat ini. Orang yang memusuhi saudara, saingan-saingan saudara, amblas semua nanti. Minggir semua. Kalau saudara mempunyai 2 ayat ini saja dalam hidup saudara. Sungguh saya bilang. Tadi 1 Petrus 1:19, getih kang akeh aji, yoiku rahe Gusti Yesus Kristus. Wah, itu sudah kalang kabut iblis. Kalang kabut orang-orang yang berani sama saudara. Kita kasih tahu. Sekarang ketambahan lagi. Ulangan 26 ayat 19. Ia akan mengangkat engkau di atas segala bangsa, untuk menjadi terpuji, ternama, terhormat. Semua katakan bersama saya. Saya akan diangkat oleh Tuhan untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat, yaitu umat yang kudus bagi Tuhan Allah saya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Luar biasa kan saudara? Itu sebab rahasia daripada orang yang bisa dipakai Tuhan dan bisa diberkati oleh Tuhan. Itu tidak sulit. Syaratnya tidak banyak. Enteng-enteng syaratnya, mudah. Kalau sulit, dia bukan Tuhan yang penuh dengan kasih. Tetapi karena dia Tuhan yang penuh kasih, syaratnya enteng buat saya, enteng buat saudara. Itu sebab yang enteng ini, ayolah kita usahakan. Bila kita mengusahakan yang enteng, maka Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Saya tutup sampai di sini. Mari kita akan angkat 2 tangan kita ke sorga, pejamkan mata dan serahkan hidup saudara masing-masing. Mari berdoa pribadi masing-masing, sambil kita mengangkat 2 tangan kita. Dan kita mau membuat satu komitmen yang baru di hadirat Bapa, supaya kita hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran, takut kepada Tuhan, berani hati menghadapi segala perkara, sehingga hidup kita adalah hidup yang menerima warisan sorgawi dan duniawi semasa kita hidup. Bapa yang kau mendengar bisik doa kami. Kami mengakhiri Bible study kali ini dengan mengangkat 2 tangan kami. Tanda kami berserah kepada Engkau. Tapi juga tanda supaya Engkau memegang 2 tangan kami erat-erat, serta mengangkat kami supaya kami tidak sampai menjadi lemah, menjadi lesu dan lemah, tergelincir dan jatuh, terpuruk dan berantakan. Tidak. Peganglah 2 tangan kami, supaya kami baik sebagai pebisnis, sebagai karyawan, pegawai, maupun kami sebagai gembala sidang, evangelis, maupun pembantu pendeta, pendeta muda, kami mempunyai kekuatan dari sorga yang menarik kami kuat. Oleh sebab itu Tuhan berkati semua kekasih yang telah bersama dengan hamba-Mu dalam Zoom meeting ini, supaya tidak ada di antara mereka yang kelewatan berkat yang telah hamba sampaikan tadi. Namun semua kami, Kau pegang tangan kami dan memberkati kami jasmani dan rohani kami, memberkati semua jemaat-jemaat yang kami layani, dan sehingga dengan demikian kami boleh menjadi kesaksian yang baik sebagai anak-anak Tuhan yang melayani Bapa di sorga. Diberkatilah saudara yang mendengar firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya diberkati mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati saudara.